Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Desya Education Channel. Kali ini kita akan membahas part 3 dari bab lingkaran, yaitu hubungan panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Sebelum kita membahas materi tersebut, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama, siswa dapat memahami dan menjelaskan hubungan antara panjang busur, tembereng lingkaran, dan juring lingkaran. Yang kedua, siswa dapat menghitung panjang busur, tembereng lingkaran, dan luas juring lingkaran. Lalu di sini ada outline pembelajaran. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai panjang busur, yang kedua membahas mengenai luas juring, dan yang ketiga membahas mengenai luas tembereng. Nah, hubungan panjang busur, luas juring, dan luas tembereng itu pertama kali kita harus mengetahui mengenai sifat-sifat tali busur. Jadi di dalam tali busur itu mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, diameter adalah tali busur terpanjang. Nah, kenapa tali busur terpanjang? Karena tali busur terpanjang pada suatu lingkaran adalah diameter, yaitu luas garis yang melalui titik pusat lingkaran dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Pada part sebelumnya, kita kan sudah mempelajari apa itu tali busur. Nah, kalau misalkan ada sebuah lingkaran di mana dari suatu titik yang ada pada lingkaran, jika ditarik garis, itu akan menghasilkan tali busur. Tetapi kalau misalkan tali busurnya melewat dari titik sebelah kiri ke sebelah kanan dan melewati titik pusat, itu disebut sebagai diameter atau tali busur terpanjang karena melewati si titik pusat. Kalau misalkan yang ini, yang A, dia tidak melewati titik pusat, jadi dia disebut sebagai tali busur. Nah, tali busur yang sama panjang menentukan busur yang sama panjang. Jika dua tali busur pada suatu lingkaran memiliki panjang yang sama, maka busur yang diapit oleh kedua tali busur tersebut juga memiliki panjang yang sama. Nah, contohnya, misalkan di sini ada sebuah lingkaran. Di dalam lingkaran tersebut terdapat eh, segi terdapat segi 5 beraturan misalkan. Nah, antara yang garis ini, nih garis dari titik ini ke titik ini, itu kan disebut tali busur. Nah, tali busur yang ini dia akan sama dengan tali busur yang ini dan akan sama dengan tali busur yang ini. Jadi dia tali busurnya akan sama panjang. Lalu tali busur yang lebih dekat ke pusat lingkaran itu lebih panjang. Semakin dekat suatu tali busur ke pusat lingkaran, maka panjang tali busur tersebut akan semakin panjang. Oke, kita lanjut. Yang pertama, hubungan tali busur dengan unsur lingkaran lainnya itu ada setelah tadi kita mau mengetahui tali busur itu apa, tali busur terpanjang itu apa, dan sebagainya. Kita membahas, kita harus tahu dulu nih, juring itu apa. Nah, juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Sedangkan tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busur yang bersesuaian. Sudut pusat yaitu sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari berpotongan di titik pusat lingkaran. Sudut keliling yaitu sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan pada lingkaran. Nah, jika kita ingin menghitung panjang busur, maka kita menggunakan rumus alfa per 360 derajat dikali 2πr atau keliling lingkaran. Sedangkan kalau luas juring kita menggunakan luas
lingkaran. Nah, luas tembereng AB itu dapat dihitung mengenai dengan rumus luas juring dikurang luas segitiga AOB. Berarti kan luas juring menggunakan yang ini. Alfa per 360 derajat dikali luas lingkaran dikurang luas segitiga AOB. Seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasan pada hari ini. Jika ada contoh soal yang ingin dibahas, bisa tuliskan di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.